Selamat bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat terus ya di tengah wabah corona seperti ini. Dan ya meskipun ada anjuran kerja di rumah, tapi namanya jurnalis tetap harus ini ya bertugas menyampaikan informasi. Meskipun di studio sekarang sepi sekali nih, kita bekerja dalam senyap begitu ya. Sepi, cukup benar-benar minimal yang datang ke kantor hari ini. Jadi kita memang berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Lockdown atau tidak lockdown, atau social distance, apapun istilahnya, tapi yang pasti ini yang menjadi sorotan kita kali ini. Hal itu akan sangat berdampak pada masyarakat terutama kelas bawah yang penghasilannya berdasarkan pendapatan per hari, begitu tidak ada gaji. Nah inilah yang kemudian menjadi sorotan ya dari beberapa pihak. Salah satunya ada saat ini sudah hadir di studio Wakil DPRD ya, Kak Taufik, Muhammad Taufik. Ya. Dan selamat datang. Kemudian ada juga aktivis Kak His Khalifah. Selamat datang juga. Ini apa kabar Kak Taufik? Sudah sehat. Ini katanya di PRD sudah dites semua sekeluarga. Sehat, alhamdulillah. Enggak. Masa enggak dites? Saya enggak ya, karena banyak kritikan juga itu. Kenapa mesti DPR dan keluarganya, rakyat tidak mesti dites. Oh, jadi nggak mau dites begitu ya? Tapi sebenarnya anggota DPRD sudah ada yang dites begitu sehingga tahu siapa yang positif negatif begitu? Ya, kemarin-kemarin sih tes normal saja, biasa itu soal suhu. Oh, seperti itu saja maksudnya ya, yang tes. Alhamdulillah sih menurut saya yang kemarin diisukan ada 2 orang ternyata negatif hasil tes. Oh, sudah dikonfirmasi ya. Tidak ada ya? Aman ini aman, DPRD? Insyaallah, aman. Iya, ini kita bahas soal tadi itu yang menjadi sorotan masyarakat. Ini kalau sudah lockdown atau meskipun tidak lockdown katanya social distance apapun itu yang pasti semacam ojek online, kemudian yang jual gorengan atau apa pastinya sangat drastis turun penghasilannya. Nah ini tentunya berdampak. DPRD sebenarnya dipertanyakan ini loh Kak Taufik, kok nggak ada suaranya? Ini akhirnya bersuara juga ya? Iya, jadi gini kan. Soal corona ini menurut saya ada 2 yang mesti ditangani, yang satu saling berhubungan. Yang pertama berkaitan dengan pencegahan penyebaran. Kemudian yang kedua akibat ini, akibat instruksi pemerintah, akibat corona, maka ada soal kehidupan masyarakat. Ini dua-dua saling berkait. Karena itu di Jakarta kan lebih dulu nih, Pak Gubernur Anies ini kan lebih dulu ngomong soal pencegahan penyebaran dan menurut saya itu langkah yang positif. Kemudian Pak Anies juga menyatakan akan membantu masyarakat yang terkena ini sekitar 1,1 juta. Problemnya uangnya dari mana kan itu yang saya kira harus dibahas dengan DPRD ya. Saya menyarankan ke Pak Gubernur untuk menggunakan BTT. Yang 188 miliar itu belanja tidak terduga ya anggaran. Dan menurut saya itu kan nggak cukup. Dia bisa kemudian kita top up. Lewat apa top upnya? Mana aja yang bisa dimasukkan dalam BTT adalah pada program-program yang kita anggap tidak prioritas. Apa itu? Misalkan Formula E. Itu ada 360 miliar yang bisa ditarik dari Jakpro, kemudian ada LRT 500 miliar bisa ditarik juga dari Jakpro gitu ya. Dan bangunan-bangunan sekolah yang masih mungkin bisa digeser ke tahun depan. Kemudian ada lagi soal pembelian tanah yang posisinya untuk land bank. Banyaklah di Jakarta, ada juga PMD, penanaman modal daerah itu triliunan. Saya kira insya Allah cukup. Nah ini mungkin ya Kak His banyak mempertanyakan atau apa ya mengkritisi mungkin kebijakan Gubernur Anies ini karena seperti tidak sinkron. Di satu sisi mengatakan jangan keluar rumah ya, menghimbau jangan rumah stay work from home dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak ada tadi itu bantuan buat itu kan sama saja tidak mungkin dilakukan oleh rakyat kecil ya karena
bisa-bisa kalau tidak keluar rumah ya tidak makan. Nah ini jadi tidak sinkron harusnya, meskipun tadi katanya ada bantuan 1,1 juta. Tapi itu kapan begitu kan? Ini kan sudah berlangsung sampai dari hampir 2 minggu. Ya. Ada dua hal ya. Pertama pencegahan, yang kedua persoalan ekonominya. Kan sama seperti Taufik tadi katakan. Bantuan itu memang harus segera dilaksanakan, tetapi jangan lupa bahwa ada persoalan hukum yang harus memayunginya. Jadi kan tidak bisa serta-merta langsung Pemda atau Pemprov mengeluarkan dana untuk masyarakat. Jadi mekanismenya itu harus clear. Karena hal seperti ini korbannya sudah banyak. Setiap bencananya selesai, kemudian pejabatnya masuk penjara. Contoh paling faktual kan Bu Siti Fadilah. Nah, ini pemerintah pusat harus memberikan payung hukum hal-hal semacam ini. Dan ada undang-undang lain, tadi saya sempat baca, tapi ini bukan langsung pada masyarakat. Misalkan, masyarakat yang dikarantina, menurut pasal berapa tuh? Pasal 6 2008 ya? Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, pasal 55 ya? Pasal 55. Pemerintah pusat yang harus menanggung biaya masyarakat. Nah, kalau Pemprov salah saja, sekarang tidak masalah. Sekarang. Tapi tahun ke depan ada tahun politik. Ada suasana yang beda gitu. Jadi masyarakat selamat, Pemprov-nya selamat, DPRD-nya selamat. Saya kira itu harus dipikirkan bersama-sama. Gitu. Itu kalau untuk masalah yang seperti itu. Tapi kalau tadi itu masukan dari Kak Taufik agar udahlah Formula E itu kayaknya nggak penting-penting banget deh, dia salurkan buat masyarakat nggak mampu saja gimana? Ya itu memang harus dilakukan. Kalau hal itu memang harus dilakukan. Dan yang kedua, selain dari Pemprov sendiri, saya kok optimis ya di luar soal corona. Kalau persoalan ekonomi, masyarakat Jakarta itu guyup. Saya ingin membandingkan ketika suasana beda kasusnya. Sekarang kan kasusnya corona. Saya ingin membandingkan karena saya ada di lapangan selama berbulan-bulan, banjir 2007. Kalau masyarakat tidak turun, berat itu. Karena itu 2/3 Jakarta tenggelam. Tapi sekaligus di sana ada persoalan, sekaligus juga banjir dapur umum. Jadi keguyuban masyarakat itu yang menolong secara sesama hingga semua masyarakat terselamatkan. Tapi ini beda, ini makin guyup makin dilarang. Ini maksud saya guyup itu bukan berkumpul, tapi rasa solidaritasnya itu di Jakarta ini kuat. Gini. Kemarin sudah banyak teman-teman yang memesan makanan bukan untuk dirinya, tapi untuk ojek online itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, dari teman-teman pengusaha saya itu di lingkungan masing-masing sudah mulai itu terus-menerus sampai hari ini. Bahkan lembaga-lembaga sosial seperti ACT, Mercy dan lain-lain sudah berjalan gitu. Artinya apa? Bahwa selain kita berharap kepada pemerintah pusat, tetapi banyak pula di masyarakat yang turun Artinya langsung. ini dari Pemprov sendiri bagaimana kalau Enggak, gini. Ya saya kira ya Pemprov harus tanggung jawab. Kan prinsipnya di mana ada kesulitan masyarakat disitulah hadir negara gitu loh. Negara itu kan diwakili oleh pemerintah, yang terdekat pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah harus tanggung jawab dan saya kira Pak Anies sudah menyiapkan untuk itu. Tinggal memang pendataannya. Payung hukumnya sudah dikeluarkan oleh Depdagri. Ada edaran 2020 bahwa untuk percepatan penanggulangan corona bisa digeser itu anggaran. Karena itu tadi saya mengusulkan BTT di DKI di top up. Karena kalau 188 miliar nggak cukup nih. Untuk nangani coronanya saja nggak cukup. Jauh Apalagi dari cukup itu. untuk Nah, top up-nya dari mana duitnya? Nah, uangnya tadi, yang pertama dari program-program yang dianggap tidak prioritas. Saya sebutlah misalkan Formula E, itu bisa ditarik, itu 360 sekian miliar ya. Ini tahap pertama misalkan. Yang kedua dari LRT 500 miliar, kan LRT bisa nanti. Itu udah 800 miliar itu. Kemudian kalau masih belum cukup juga, kita ambil lagi Formula E yang ada programnya di berbagai unit. Nah itu hampir 1,2 triliun. Kemudian masih bisa juga kita ambil dari program pembebasan lahan yang lahan itu untuk land banking misalnya. Itu land bank untuk land bank. Tapi dari pusat, padahal tadi itu dikatakan KAI sebenarnya tanggung jawab pusat Sudahlah, juga, ada undang-undangnya. Sekarang ini kan bukan lockdown, ini kan anjuran pertama gubernur untuk semua kita kerja di rumah, tinggal di rumah. Saya kasih contoh, orang yang hari-hari jualan di tempatnya Pak
gas di Ancol. Itu WA saya. Dia harian dapatnya tukang kopi keliling itu. Nah, dia sekarang mati. Ya, banyak 100.000 yang senasib seperti yang itu. model-model kayak begitu. Nah, ini caranya menurut saya inventarisasi pada aparat terbawah ya Pak RT, Pak RW ya atau lurah. Nah, pekerja-pekerja yang harian itu menurut saya harus disubsidi. Tapi benar, tapi ini kan pemerintah tampaknya menghindari istilah lockdown ataupun karantina karena itu artinya tanggung jawab di pusat nanti ya. Jadi tidak terbentur masalah payung hukum sebenarnya. Jadi seharusnya ini bukan dalam kondisi karantina ya, tidak karantina. Enggak, ini kan anjuran untuk tinggal di rumah. Cuman supaya anjuran itu ditaati, apa nih? Orang kan perlu hidup yang tinggal di rumah. Udah pemerintah DKI punya uang subsidi. Baik, kita Nah, akan saya cuma kasih tahu lagi yang diminta Ges tadi bahwa ada keterbatasan di Pemda itu menerima bantuan. Nggak boleh. Dia harus masuk APBD. Kalau masuk APBD kapan dipakainya? Karena itu kita mengusulkan juga Mendagri keluarin dong edaran lagi tentang tata cara penerimaan bantuan ya seperti CSR dan lain-lain. Mungkin boleh ke BPBD atau ke gugus tugas daerah supaya langsung bisa digunakan. Kalau nggak bisa itu. mungkin itu yang dimaksud payung hukum tadi itu ya, karena Penerimaan bantuan dari swasta juga mekanisme penyalurannya. ada batasan juga. Ada batasan. Siapa yang akan menjadi eksekusinya? Dan terus pengawasannya pada saat pengeluaran itu seharusnya. Bukan setelah dikeluarkan, nanti sekian tahun kemudian baru diteliti. Lalu dicari kesalahan-kesalahannya. Itu kan penjebakan jadinya. Jadi orang yang bekerja dari sekarang harus berani. Dan karena dia punya keberanian, maka ada payung hukum, ada yang melindunginya. Karena dari kemarin saya sudah, setelah Pak Taufik mengeluarkan edaran itu, teman-teman langsung memberikan edaran. Hati-hati Pak Anies, tolong sampaikan karena sudah banyak korban untuk hal semacam ini. Nah ini semuanya jadi takut jebakan ini. Jokowi katanya takut jebakan nanti Ya, diikut. kalau ini nggak usah takut, orang edaran Mendagrinya ada. Boleh men-top up BTT. BTT itu memang dapat digunakan oleh dalam kondisi yang seperti ini. Darurat ya. Karena juga. kita taruh BTT itu karena antisipasi itu. Cuma Tapi kan untuk terlalu top kecil. up BTT itu dari mana? Itu menerima bantuan itu juga belum Gini, ada. ada dua. Satu, kalau top up BTT boleh. Ada pergeseran. Mendagri sudah keluarkan edaran. 2020 ini edaran nomor 20. Boleh tuh digeser anggaran ya. Tadi dari berbagai hal. Nah, yang perlu mendapat payung hukum lagi adalah ketika nanti mendapat bantuan dari swasta. CSR misalkan. Penyalurannya juga Nah, nanti itu jadi itu masalah Mendagri lagi. keluarin mestinya surat edaran. Karena memang kan nggak boleh. Keputusan Mendagri itu yang mengatakan bahwa nggak boleh bantuan itu harus masuk APBD. Nah sekarang kalau bantuan dalam posisi begini kan nggak perlu masuk APBD. Karena mau langsung digunakan. Bisa langsung ke BPBD atau ke gugus tugas tapi lokal. itu tidak bisa serta-merta dilakukan, harus ada edaran dari Mendagri minimal ya. begitu. Tapi soal aturan payung hukum ini sendiri menarik karena publik sempat bingung sih, katanya pertama harus wewenang pusat, kemudian diserahkan pertama daerah, serahkan daerah, terus pusat, terus daerah, kan gitu ya, sempat bingung ya yang membacanya. Akhirnya terakhir ini bagaimana posisinya sebenarnya? Daerah akhirnya final answer. Terakhir diserahkan ke daerah gitu. Kita akan bahasnya lagi sesaat lagi.